Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neden Ismawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Jumri Purwokerto. Hari ini Selasa 6 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar uji kinerja di unit kerja saya SMK Amirul Mukminin Sidarja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran PAI kali ini. Semoga kita tetap semangat ya, walaupun cuaca panas ya. Mungkin kalian ada yang lelah, ada yang capek, kemudian juga ada yang ngantuk. Tapi kita tetap harus semangat. Semangat ya? Ya, baik ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya, dan nanti yang siap jadi dirjen, silakan Mbak Tri untuk maju. Silakan yang lainnya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Anak-anak, kita cek dulu kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir, yang temannya tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Tetap semangat dan sehat. Baik, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita tadarus bersama-sama ya. Silakan Al-Qur'annya dibuka, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini tadi kita sudah melaksanakan tadarus Al-Quran bersama-sama ya. Semoga dengan membaca tadarus itu bisa membawa keberkahan hari ini dalam pemberian materi untuk pelajaran PAI kali ini. Oke anak-anak, kemarin masih ingat apa pelajaran yang pernah Ibu sampaikan? Siapa yang ingat? Coba acungkan tangannya. Baik, Mbak Zipani silakan. Tentang akhlak yang baik, Bu, seperti menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Baik, betul ya. Yang kemarin itu kita mempelajari tentang akhlak yang baik, seperti menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan juga menutupi aib orang lain. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlak yang baik itu ya. Allahumma amin. Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak? Hari ini kita belajar tentang adab dalam bermedia sosial ya. Nah, itu yang akan kita bahas tentang
adab dalam bermedia sosial. Nah, sebelum materinya, Ibu akan tes diagnostis kalian dulu. Tes ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang materi tersebut. Nah, kira-kira Ibu akan bacakan soalnya ya untuk tes ini. Jelaskan menurut pendapatmu apa dampak negatif, apa dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Silakan acungkan tangan. Silakan Mas Badus. Silakan Mas Firdaus. Bisa berhubung dengan banyak orang. Bisa berhubung dengan banyak orang, betul ya. Jadi media sosial ini mempercepat bahkan sampai ke luar negeri ya. Kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Terus ada lagi siapa? Dampak positifnya silakan Mbak Tri. Sumber mencari semua informasi, Bu. Betul, sumber mencari informasi ya. Oke. Nah, itu ya dampak positifnya. Kemudian sekarang dampak negatifnya. Nah, siapa yang tahu dampak negatif dari media sosial? Selalu ingin membuka medsos terus. Selalu ingin membuka medsos terus. Nah, jadi kalau sudah membuka medsos, ingin terus gitu. Akhirnya apa? Lupa waktu, ya. Nah, ada lagi nggak dampak negatifnya? Silakan, Mbak. Orang lebih mudah menghina itu menjadi cyberbully. Orang kalau menghina menjadi cyberbully ya. Jadi kalau orang ada yang menghina itu sekarang kan langsung share. Nah, itu kita tidak boleh ya. Nah, itu ya dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, anak-anak, Ibu akan cek motivasi atau minat kalian dalam belajar PAI ini untuk apa. Kalian harus luruskan hati kalian, niat kalian untuk belajar PAI ini. Nah, yuk kita luruskan niatnya, yaitu saya belajar PAI karena Allah. Nah ya, jadi kita harus lurus, ikhlas, tulus ya niatnya. Itu karena Allah, jangan sampai ada niat yang kotor. Kalian berangkat ke sekolah ini. Ya. Baik, biar tetap kita semangat, Ibu akan ngasih sedikit permainan biar tidak tegang ya, biar kita tetap semangat ya. Nah, nanti Ibu akan katakan, kalau misalnya Ibu katakan tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali. Tepuk siang, kalian tepuknya 2 kali. Tepuk malam, kalian tepuknya 3 kali. Nah, mengerti ya? Oke, baik, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Gak ada yang gak konsentrasi ya. Oke ya, kita terkecohkan biar tetap semangat ya. Insyaallah kalian semua konsentrasinya masih bagus. Baik anak-anak, Ibu yakin kalian semua punya HP ya. Kalian sudah punya HP. Selama ini kalian gunakan untuk apa HP tersebut? Silakan acungkan tangan. Kalau saya menggunakan HP untuk mencari ilmu, Bu. Oke ya, mencari ilmu HP itu luar biasa. Ibu akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Itu ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam.
Yang keempat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk model pembelajaran kita gunakan dengan model problem basic learning. Artinya kita belajar berbasis masalah. Ya. Untuk asesmen atau penilaian dalam pembelajaran adalah yang pertama, asesmen sikap. Nanti Ibu akan menilai kalian bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, asesmen pengetahuan. Ya, kemudian yang ketiga, asesmen keterampilan, yaitu dari penilaian presentasi atau diskusi, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita orientasi masalah. Di sini ada 4 masalah, ya. Ada 4 masalah. Yang pertama, tentang penyebaran berita palsu atau hoax. Yang kedua, postingan tidak pantas. Yang ketiga, penghinaan terhadap teman. Yang keempat, kenakalan remaja pengaruh medsos. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Nanti kalian bisa membaca tadi ya masalah-masalah yang Ibu sampaikan. Jadi ada studi kasus, nanti kalian diskusikan setiap kelompoknya. Silakan untuk membentuk kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan yang depan ke belakang. Putar, ya. Diputar. Kursinya dibetulin aja biar nyaman. Ya. Ibu akan bagikan lembar kerja kalian ya. Baik, Ibu akan kasih lembar kerjanya. Ini dalam media sosial ini, jadi memang sekarang banyak sekali terkait dengan kasus-kasus ya. Jadi kasusnya banyak. Nah, ini ya, jadi kasus tadi kalian yang keempat itu bisa kalian pelajari bagaimana kasus tersebut bisa terpecahkan. Dan dari masalah itu mungkin kalian bisa menjelaskan hikmah dari semuanya itu apabila kita tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik ya, tidak punya adab. Itu memang ada dampak-dampaknya, termasuk itu ada kasus yang begitu viral ya di media sosial itu karena memang dia tidak bisa menggunakan media sosial dengan adab yang baik ya. Jadi untuk sekarang ini, untuk zaman sekarang itu kita harus menggunakan media sosial dengan dengan bagus ya, sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan sampai ceroboh kita dalam menggunakan media sosial ya, karena itu akan mempengaruhi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik anak-anak, untuk diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya. Silakan kembali lagi ke posisinya. Kalau sudah selesai, setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju presentasi. Perwakilan saja ya. Silakan. Setelah saya mempelajari tentang masalah yang menyebarkan berita palsu atau hoak yang dampaknya sangat merugikan orang lain, maka kita mendapat pelajaran bahwa kita tidak boleh langsung percaya berita yang kita dapat dari orang lain, apalagi kalau orang itu adalah orang yang fasik. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala,
Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidakketahuanmu itu." Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 4, kita tepuk tangan. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang kita lanjut ke asesmen pengetahuan. Silahkan kalian kerjakan memakai Google Form. Linknya Ibu sudah share ke grup kelas kalian. Silahkan untuk membuka HP masing-masing untuk mengisi di Google Form. Nah ya, diisi Google Form-nya. Itu di situ ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalian tinggal isi saja. Itu sesuai dengan pengetahuan kalian yang tadi kalian pelajari. Ya, bagus ya formnya. Ya, baik, bagus, ya bagus. Ya, oke. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini tinggal diisi saja. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Disimpan lagi HP-nya. Nah, anak-anak, sudah selesai asesmen pengetahuannya? Nah, sekarang kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Acungkan tangan. Silakan, Mbak. Kesimpulannya adalah kita harus punya adab dalam menggunakan sosial media agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Jadi itu kesimpulan yang teman kalian sampaikan dan itu benar semua bahwa dalam bermedia sosial ini itu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Ya. Baik anak-anak, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti artinya kalian sudah paham materi tentang adab bermedia sosial ya. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, untuk pembelajaran pekan depan kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, jangan lupa pekan depan kalian membawa bukunya ya, dan ingatkan sesama teman. Oke. Nah, terima kasih. Itu saja pelajaran PAI kali ini. Apabila ada kesalahan dari Ibu, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.